Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita mistis, urban legend, dan kisah horor Indonesia yang bikin merinding sampai ke tulang. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah yang menyeramkan tentang sebuah warisan gelap yang diturunkan dari seorang kakek ke cucunya. Konon katanya, ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah kutukan yang gak bisa dihindari. Jadi buat kalian yang penasaran, siapkan nyali, matikan lampu kamar kalian, dan jangan skip videonya sampai habis. Karena kisah ini bakal bikin kalian merinding semalaman. Malam itu, angin terasa dingin menusuk. Padahal listrik di rumah masih menyala terang. Raka, pemuda 21 tahun, duduk sendirian di ruang tamu rumah peninggalan keluarganya. Lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit bergoyang pelan terkena hembusan angin dari ventilasi. Cahaya lampunya bergetar, menimbulkan bayangan panjang di dinding yang membuat suasana semakin mencekam. Di depannya, sebuah foto besar kakeknya tergantung di dinding. Kakeknya baru saja meninggal seminggu lalu. Wajah kakeknya dalam foto terlihat tegas, sorot matanya tajam, dan bibirnya tipis dengan senyum yang sulit ditebak. Semua orang di desa selalu membicarakan kakeknya. Katanya, beliau adalah seorang dukun santet yang paling ditakuti. Banyak cerita beredar, mulai dari orang-orang yang tiba-tiba sakit parah tanpa sebab, hewan ternak yang mati mendadak, hingga rumah warga yang terbakar tanpa api. Semua selalu dikaitkan dengan sosok kakeknya. Raka menghela nafas panjang. Ia tidak pernah percaya begituan. Baginya, itu hanya cerita orang kampung yang senang membesar-besarkan gosip. Paling cuma buat nakut-nakutin biar dihormati aja, gumamnya sambil memandang foto itu lebih lama. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri sejak tadi. Udara dingin terasa semakin menusuk, meski pintu dan jendela semua tertutup rapat. Perasaan tidak nyaman itu semakin jelas saat dari arah dapur terdengar suara benda pecah. Prak! Raka terlonjak kaget. Dengan cepat ia bangkit dan berlari menuju dapur. Saat ia menyalakan lampu dapur, semuanya terlihat normal. Piring-piring masih tersusun rapi di rak, gelas masih di tempatnya, dan tidak ada satupun yang jatuh ke lantai. Raka mengerutkan kening. Tadi jelas banget kedengeran. Masa gue halu? Pikirnya. Sambil menggeleng, ia kembali ke ruang tamu. Namun langkahnya terhenti, begitu matanya menangkap sesuatu. Foto kakeknya yang tadi tergantung di dinding, kini jatuh ke lantai. Figura kayu itu tergeletak dengan kaca pecah berserakan. Yang lebih aneh, retakan kaca itu membentuk garis tepat di wajah kakeknya, seolah sengaja dibelah. Jantung Raka berdetak kencang. Ia berjongkok, mencoba mengambil figura itu. Tangannya bergetar tanpa ia sadari. Aneh banget, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Belum sempat ia membereskan pecahan kaca, sebuah suara aneh terdengar dari luar rumah. Suaranya rendah, seperti orang menggeram pelan. Gerrrr. Bulu kuduk Raka berdiri semakin tegak. Ia menelan ludah, lalu melangkah hati-hati menuju pintu depan. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dengan ragu ia membuka pintu, dan pemandangan yang muncul membuat tubuhnya kaku. Seekor ayam hitam berdiri depan teras. Bulu-bulunya kusam dan matanya merah menyala, seperti ada bara api di dalamnya. Ayam itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Raka. Pandangannya tajam, menusuk, seperti ingin menelan seluruh keberanian yang tersisa dalam diri Raka. Apaan sih? Bisik Raka, mencoba menenangkan dirinya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ayam itu berkokok keras. Suaranya panjang, melengking, tapi bukan seperti kokok ayam biasa. Suara itu terdengar seperti jeritan yang bercampur tangisan. Raka menutup telinganya karena terasa begitu menyakitkan. Tanpa peringatan, ayam itu terbang ke arah jendela ruang tamu. Brak!
Kaca jendela pecah berhamburan. Suara pecahannya menggema ke seluruh rumah. Raka tersentak mundur, hampir jatuh. Ia segera menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Tubuhnya gemetar, dadanya naik turun tak beraturan. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan dirinya. Namun di luar, suara ayam itu masih terdengar, berkokok panjang seperti memanggil sesuatu dari kegelapan malam. Raka berlari ke kamarnya, mengunci pintu, lalu menutupi kepalanya dengan selimut. Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas suara-suara aneh terdengar. Ada suara langkah kaki berkeliling di luar rumah, ada suara bisikan samar menyebut namanya, dan sesekali suara pintu digaruk-garuk dari luar. Raka, suara itu terdengar lirih, tapi jelas. Bukan suara ayam, bukan suara manusia normal, melainkan suara yang seperti datang dari dalam tanah. Raka menutup telinganya kuat-kuat, tapi suara itu tetap menembus masuk. Malam terasa begitu panjang, seakan waktu berhenti. Tubuhnya kaku, pikirannya kacau, dan rasa takut menelan habis keberaniannya. Entah jam berapa, tapi perlahan suara itu menghilang. Hanya keheningan yang tersisa, ditemani suara jangkrik dari kejauhan. Dengan gemetar, Raka memberanikan diri mengintip keluar jendela kamarnya. Halaman rumahnya sepi, hanya pecahan kaca yang berserakan di tanah. Ayam hitam itu sudah tidak ada. Raka kembali terduduk lemas di tepi randang. Dadanya masih berdebar kencang, tapi sedikit lega karena semuanya berakhir. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Sejak malam itu, ia sadar ada sesuatu yang sedang mengintainya. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kakeknya. Warisan yang selama ini hanya dianggap gosip, ternyata nyata, dan kini mulai menampakkan wujudnya. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kali, Raka mulai takut. Bukan hanya pada malam itu, tapi pada dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, hidup Raka tidak pernah sama lagi. Rumah yang biasanya terasa biasa-biasa saja, kini selalu dipenuhi hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali malam tiba. Lampu di rumah sering berkedip tanpa alasan. Suara-suara aneh muncul dari sudut-sudut gelap, dan entah mengapa setiap kali Raka bercermin, ia merasa ada bayangan lain yang ikut menatap dirinya. Yang paling mengganggu adalah tidurnya. Setiap malam, tanpa pernah terlewat, Raka selalu bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu menemukan dirinya berada di sebuah tempat gelap, hanya diterangi lingkaran api yang menyala-nyala. Api itu berwarna merah kehitaman, seperti membara tapi tidak hangus. Di tengah lingkaran itu, duduk kakeknya, dengan wajah pucat namun senyum yang mengerikan. Di sekelilingnya berdiri puluhan boneka kecil dari jerami. Sebagian ada yang menusuk tubuh kakeknya dengan jarum panjang. Yang membuat Raka takut bukanlah boneka itu, melainkan tatapan kakeknya. Tatapan itu seakan menembus ke dalam pikirannya. Setiap kali mimpi itu datang, kakeknya selalu berbisik, "Warisan ini milikmu sekarang, jangan ditolak." Bisikan itu begitu jelas, sampai Raka sering terbangun dengan tubuh berkeringat, nafas terengah, dan jantung berdegup kencang. Yang lebih mengerikan lagi, ketika bangun, ia menemukan ada bekas lebam biru di tangannya, persis seperti jarum benar-benar menusuk tubuhnya dalam mimpi. Raka mencoba menyangkal semuanya. Ia bilang pada dirinya sendiri kalau semua itu hanya efek dari rasa takut berlebihan. Tapi semakin ia menyangkal, semakin nyata kejadian itu terasa. Tubuhnya sering lemas di pagi hari, matanya cekung, dan orang-orang di kampung mulai menatapnya dengan tatapan aneh, seolah melihat bayangan kakeknya dalam diri Raka. Suatu malam, ibunya akhirnya bicara. Dengan wajah serius, ibunya duduk di ruang tamu sambil menggenggam tangan Raka. "Nak, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan. Mungkin ini berat, tapi kamu harus tahu." Suaranya bergetar, seolah menahan rasa takut sekaligus penyesalan. Raka menatap ibunya dengan bingung. "Apa, Bu?" Ibunya menarik napas panjang, lalu berkata, "Kakekmu dulu memang seorang dukun santet. Itu bukan gosip, itu kenyataan. Banyak orang di desa ini takut padanya.
banyak orang yang celaka karena ulahnya. Sebelum meninggal, kakekmu sempat berpesan, katanya yang lahir dari darahnya akan mewarisi apa yang dia bawa. Mau tidak mau, kamu terikat dengan itu. Raka membeku. Kata-kata itu menghantam kepalanya seperti palu besar. Ia mencoba tertawa, mencoba menganggap itu bercanda, tapi wajah ibunya begitu serius. Tidak ada tanda-tanda kebohongan. Jadi, maksud ibu, semua yang aku alami ini, mimpi-mimpi itu semua karena aku. Suara Raka bergetar, nyaris tak terdengar. Ibunya menunduk, air matanya jatuh. Ibu nggak tahu harus gimana, nak. Tapi ibu tahu, kakekmu sudah menyiapkan jalan itu untukmu sejak lama. Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Enggak, Bu. Aku nggak percaya. Aku nggak mau. Aku bukan kayak kakek. Tapi semakin ia menolak, semakin banyak kejadian aneh menimpa dirinya. Beberapa malam setelah percakapan itu, seorang teman dekat Raka datang berkunjung. Namanya Ardi, sahabat yang sering main bareng sejak kecil. Malam itu mereka duduk di teras, berbincang ringan sambil minum kopi. Raka mencoba menutupi rasa takutnya, mencoba bersikap normal meski hatinya masih kacau. Namun tiba-tiba, di tengah obrolan, Ardi terdiam. Matanya mendelik, tubuhnya kaku. Gelas kopi yang dipegangnya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah. Raka kaget, buru-buru mencoba menolong. Tapi sebelum ia sempat menyentuh, tubuh Ardi mendadak kejang-kejang hebat. Mulutnya berbusa dan dari kulitnya mulai muncul bintik-bintik hitam seperti luka bakar yang menyebar dengan cepat. Ardi, hei, bangun! Lo kenapa? Raka panik menggoncang tubuh temannya. Tapi semakin digoncang, tubuh Ardi makin kaku. Matanya berputar ke atas, lalu dari mulutnya keluar suara serak, bukan suara normal. Dengan nafas tersengal, Ardi berteriak, "Raka, berhenti! Jangan teruskan warisan itu!" Raka membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Bagaimana mungkin Ardi bisa tahu tentang warisan itu? Bagaimana mungkin Ardi bisa bicara seperti itu? Tak lama, tubuh Ardi terkulai lemas. Raka mencoba membangunkan, tapi wajah sahabatnya sudah pucat. Jantungnya nyaris berhenti. Panik, Raka berlari ke dalam rumah memanggil ibunya, lalu mencoba mencari pertolongan. Tapi begitu ia kembali, Ardi sudah tidak ada di teras. Hanya gelas pecah dan bercak busa di lantai. Seolah semua kejadian itu hanya bayangan semu. Namun bagi Raka, itu nyata. Ia masih bisa merasakan dinginnya tangan Ardi, masih bisa mendengar teriakan seraknya. Kejadian itu membuat Raka semakin takut. Sejak malam itu, ia enggan keluar rumah. Ia merasa semua orang menatapnya aneh. Bisikan-bisikan mulai terdengar di warung, di jalan, bahkan dari anak-anak kecil yang bermain. Mereka bilang aura Raka mirip sekali dengan kakeknya dulu. Beberapa orang bahkan sengaja menutup pintu rapat-rapat saat Raka lewat. Di malam-malam berikutnya, mimpi buruknya semakin parah. Kali ini bukan hanya melihat kakeknya, tapi ia juga melihat bayangan-bayangan tubuh orang yang ia kenal. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh penuh luka. Mereka berjalan mendekatinya sambil berbisik, "Ikuti jalan darahmu, Raka, jangan lari." Setiap kali terbangun, Raka selalu menemukan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Kadang ada bekas cakaran, kadang ada darah kering di ujung jari, bahkan pernah ia menemukan tanah kuburan di bawah kukunya. Ia benar-benar mulai kehilangan akal sehat. Hidupnya berubah jadi neraka. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa percaya pada siapapun. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Bisikan-bisikan gelap yang dulu hanya datang dalam mimpi, kini mulai terdengar jelas meski ia sedang terjaga. "Gunakan warisanmu, kuasai mereka." Bisikan itu terdengar dari sudut-sudut gelap rumah, dari suara angin, bahkan dari pikirannya sendiri. Raka memegang kepalanya, berteriak dalam hati. Ia ingin menolak, ingin melawan, tapi tubuhnya semakin lemah. Dunia di sekitarnya perlahan berubah, dan ia tahu tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu lagi. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, malam yang sejak dulu dipercaya orang-orang desa sebagai waktu paling angker,
saat dunia gaib dan dunia nyata saling bersentuhan. Sejak sore hari, suasana rumah Raka sudah terasa berbeda. Angin berhembus kencang meski langit tampak cerah. Daun-daun bergesekan keras, dan burung-burung tidak ada satupun yang berani hinggap di sekitar rumah itu. Raka duduk gelisah di ruang tamu. Ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Ia bisa merasakannya dari hawa dingin yang menusuk tulang dan dari bisikan samar yang terus mengganggu telinganya sejak matahari terbenam. Menjelang tengah malam, suara keras tiba-tiba mengguncang rumah. Duk! 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 Pintu rumah digedor dengan hentakan kuat, seperti ada puluhan tangan menghantam bersamaan. Raka tersentak, tubuhnya gemetar. Dengan langkah ragu ia mendekati pintu, mencoba memberanikan diri membuka. Begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya tanah kuburan yang ditabur di depan pintu, basah dan dingin, bercampur bau amis darah yang menusuk hidung. Raka mundur dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup tak terkendali. Belum sempat ia menutup pintu kembali, tiba-tiba seluruh rumah mendadak gelap. Listrik padam, lampu mati, dan rumah itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Suasana sunyi, hanya suara napas Raka yang terdengar terengah. Lalu, dari dalam kegelapan, sebuah suara yang sangat familiar tapi juga menyeramkan terdengar jelas. Raka, cucuku, sekarang giliranmu melanjutkan. Suara itu berat, dalam, dan terasa menggema di setiap sudut rumah. Raka langsung tahu, itu suara kakeknya. Suara yang sama persis dengan yang sering ia dengar dalam mimpi buruk. Tubuhnya lemas, kakinya terasa tertancap di lantai, tidak bisa bergerak. Sekejap kemudian, bayangan kakeknya muncul di ruang tamu. Sosok itu begitu nyata meski samar tertutup gelap, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata, hanya lingkaran hitam yang dalam. Namun bibirnya menyunggingkan senyum yang mengerikan, senyum yang membuat darah Raka serasa membeku. Raka ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terkunci. Mulutnya kaku, seolah ada yang menahannya. Bayangan itu berjalan perlahan, setiap langkahnya menimbulkan suara lantai kayu berderit panjang. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk, membuat napas Raka terasa berat. Sosok kakeknya berhenti tepat di depan Raka, tangannya yang kurus dan panjang meraih ke arah cucunya. Begitu kulit mereka bersentuhan, Raka merasakan panas luar biasa, bukan panas biasa melainkan seperti bara api yang menyusup ke dalam darahnya, membakar urat nadinya dari dalam. Raka menggeliat, berusaha melepaskan diri, tapi tak bisa. Dalam sekejap, kepalanya dipenuhi dengan bisikan-bisikan aneh. Doa-doa gelap terdengar jelas, mantra-mantra santet yang rumit masuk begitu saja ke dalam pikirannya. Ia melihat wajah-wajah orang-orang kampung, wajah penuh ketakutan. Ada yang menangis, ada yang meratap, ada yang tubuhnya penuh luka. Semua itu berkelebat cepat dalam pikirannya, seolah ia sedang menyaksikan sejarah gelapnya kakeknya yang diwariskan kepadanya. Ini milikmu sekarang. Suara kakeknya kembali bergema. Darahmu adalah kunci. Dan mereka semua akan tunduk padamu. Raka berusaha menolak, dalam hatinya ia berteriak, "Tidak, aku tidak mau!" Tapi tubuhnya semakin tenggelam dalam panas itu, dan bisikan-bisikan itu semakin kuat. Ia mulai menghilangkan kendali, matanya berkunang-kunang, telinganya berdengung, dan jiwanya serasa ditarik ke jurang gelap. Di luar rumah, ayam hitam yang dulu pernah muncul kini kembali. Ia berdiri di pekarangan, menatap lurus ke arah rumah dengan mata merah menyala. Tiba-tiba ayam itu berkokok panjang. Tapi kokoknya bukan lagi suara ayam, melainkan seperti jeritan manusia yang disiksa. Suara itu menggema ke seluruh desa, membangunkan orang-orang dari tidur mereka. Warga kampung terkejut, beberapa yang memberanikan diri keluar rumah melihat ayam hitam itu, lalu buru-buru masuk lagi dengan wajah pucat. Mereka tahu sesuatu yang belum mereka takuti kini benar-benar bangkit lagi. Di dalam rumah, tubuh Raka bergetar hebat. Matanya perlahan berubah, pupilnya melebar, wajahnya dipenuhi keringat tapi juga ada senyum samar yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia merasa ada dua kekuatan di dalam dirinya, yang satu mencoba melawan, yang lain mencoba menguasai. Sayangnya, kekuatan gelap itu jauh lebih kuat. Malam itu menjadi saksi lahirnya pewaris baru. Rumah Raka yang dulunya hanya tampak seperti rumah biasa, kini berubah auranya.
Dari luar terlihat gelap dan sunyi, tapi warga yang melintas sering mendengar suara-suara aneh. Kadang suara orang menangis terseduh, kadang suara perempuan menjerit, lalu berganti suara tawa keras yang membuat bulu kuduk merinding. Hari-hari berikutnya, Raka menghilang dari pandangan warga. Tidak ada yang pernah melihatnya keluar rumah lagi. Ibunya pun tidak pernah tampak, seolah rumah itu telah menelan penghuninya. Orang-orang desa mulai takut melewati jalan depan rumah Raka. Mereka memilih memutar lebih jauh daripada harus melintas di depan pekarangan itu. Beberapa warga bercerita, di malam tertentu mereka melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela, hanya diam menatap keluar dengan mata merah menyala. Ada juga yang bersumpah mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah, padahal tidak ada siapapun di sana. Bahkan ada anak kecil yang menangis ketakutan karena katanya ia melihat sosok lelaki muda duduk di tangga rumah Raka, menatapnya sambil tersenyum. Desa itu kembali hidup dalam ketakutan, sama seperti dulu ketika kakek Raka masih hidup, dan orang-orang percaya warisan santet itu sudah benar-benar turun. Tidak ada jalan kabur bagi Raka. Ia kini terikat menjadi penerus yang tidak bisa menolak takdir gelap darahnya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi penanda bahwa kutukan itu tidak berhenti pada kakeknya, melainkan terus menurun, dan bagi warga desa, itu adalah mimpi baru yang harus mereka hadapi, entah sampai kapan. Itu tadi cerita horor tentang santet warisan, kutukan yang turun dari kakek ke cucu. Sebuah kisah mencekam tentang bagaimana warisan gelap bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan menjeratnya tanpa jalan keluar. Sampai sekarang banyak orang percaya kalau kekuatan santet bisa benar-benar diwariskan lewat darah keturunan. Menurut kalian gimana? Apakah cerita ini hanya fiksi? Atau memang bisa terjadi di dunia nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Dan ingat, hati-hati dengan apa yang kalian warisi. Karena nggak semua warisan itu membawa kebaikan.